selain penolakan yang itu aklamasi ya dan dipublish itu, ada perkembangan nggak ketika nanti memang hal itu dilaksanakan, PWILS Jakarta akan turun ke lokasi? Sebenarnya banyak pihak-pihak terkait yang sudah tahu tentang permasalahan di Mbak Priok, tapi karena melihat ada elemen masyarakat atau warga tertentu yang mereka khawatirkan itu kalau di ini kan ada tindakan yang jadinya kericuhan, sehingga akhirnya pemerintahnya ada yang mengalah gitu demi keamanan. Bahkan Dan kayak seperti yang tadi saya baca di PDF tadi, itu kan juga ada tim dari MUI, apalagi di situ betul. ada gubernurnya, ada Kiai Ma'ruf Amin. Nah, dari PDF yang saya baca tadi ya tentang pelurusan ya, sebetulnya pelurusan, kalau kalau tidak salah itu pelurusan. Tapi kenapa sih kok Balau ini masih tetap membandel saja, nggak tahu diri, nggak tahu malu, bahkan ya nggak tahu adab gitu loh. Sama saja ini membodohi umat Islam Nusantara. Wong dianggapnya itu beliau ini sebagai Habib penyebar agama Islam di Jakarta di masa lalu, yang kiprahnya di masa lalu itu sampai-sampai menjadi cikal bakal nama Tanjung Priok. Padahal nama Tanjung Priok sudah ada lebih dulu. Dan bahkan si Habib ini di antara data versi Ba'alawinya saja ada versi-versi yang saling kontradiksi, Mas Awi. Assalamualaikum sahabat AW Kartapati. Seperti biasa, di sebelah saya itu Bagus Mogi. Hari ini kebetulan sekali di hari-hari yang akan datang itu ada haul ngeyel ya. Saya nggak ngerti ngeyel atau ini haul yang sudah apa ya, mata hatinya gelap, kupingnya budek, picek, nggak tahu lah. Jelas-jelas ini bermasalah, masih aja dihauli. Ini bukan bagaimana Mbah Prioknya, tapi yang menghauli itu loh Gus. Saya juga bingung nih. Memang ya muka badak memang seperti ini ya, Mbak Alawi itu. Nah, ini pertanyaan Gus ya. Karena yang dibahas tentang haul Mbah Priok yang itu masih jadi polemik, kenapa tetap aja ngeyel gitu loh. Pertanyaannya begini Gus. Jadi Habib Hasan Al-Haddad itu yang katanya Mbah Priok itu mendapatkan surat dari pemerintah Hindia Belanda tahun 1834. Sedangkan si Habib Al-Haddad itu yang katanya Mbah Priok itu lahir tahun 1874. Itu piye rumusannya kalau begini, atau strukturnya bagaimana cara analoginya? Kemudian pertanyaan kedua, tahun 1997 kan sudah dipindahkan makam-makam di pemakaman TPU Dobo itu kan, dipindahkan ke TPU Semper, betul kan? Nah itu artinya sudah turun tangan sendiri menyelesaikan masalah makam itu. Tapi dasar klaim Mbak Alawi itu kan memang jancuk gitu istilahnya nih. Nah akhirnya memaksa pemerintah agar difungsikan kembali makam yang sudah bukan makam lagi gitu loh, dan sudah melakukan gugatan ke pengadilan. Nah, pihak yang katanya ahli waris dari si Habib, aduh jangan ngomong ntar gue dilaporin ya, yang katanya punya warisan tanah seluas 4,5 hektar itu, ternyata kan ya kamsyong juga gitu loh Gus. Tapi itu tadi memang dasar Balawi. Ya saya nggak menyamakan. Dan ada aja yang percaya gitu. Ya, saya tidak bermaksud menyamakan kebun binatang ya, karena memang itu nanti jadi masalah berat buat saya. Yang kemarin ada orang yang menyamakan itu kan udah jadi kayak apa sekarang ini kan? Betul betul. Ya itu aja sebagai prolog, dan ini jenengan bahas. Kemudian jenengan kan sebagai ketua 1 PWI LS Jakarta yang sudah pusat ya, sudah melayangkan nota keberatan kenapa dihauli makam yang nggak jelas ini, dan ini sudah pemerintah pun sudah turun tangan sebetulnya. Nah, turun tangannya itu seperti apa secara hukum itu Gus? Nah, monggo Anda bahas pelan-pelan. Mari kita simak bagaimana narasi dari Bagus Mogi, Ketua PWLS 1 Pusat. Monggo Gus.
Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Awe Kertapati dan juga para pemirsa dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah balamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Menarik sekali ini Mas Awe, karena ini sebenarnya masalah haul priok ini masih saja ngeyel-ngeyel terus sebagai kata Mas Awe. Dan juga perlu diketahui nantinya ini rencana hari Ahad tanggal 9 Agustus 2026 ini rencananya mau ada haul akbarnya daripada Mbah Priok ini di lagi-lagi tempatnya di Gubah Al Hadad di Tanjung Priuk, Koja, Jakarta Utara. Itu rencananya Ahad 9 Agustus 2026 dan waktunya ba'da sholat zuhur. Nah, jadi sebenarnya sih ini lucu ya, karena sebenarnya sudah dari tahun-tahun lalu tuh sudah banyak pelurusan-pelurusan dan lain-lain, tapi masih saja ngeyel. Jadi bahkan tadi seperti Mas Awe sampaikan, PWILS Jakarta itu sudah melayangkan surat, jadi juga suratnya juga sudah saya inikan di Mas Awe, ada nota keberatan. Nah itu jadi dulur-dulur kami dari PWI Jakarta, kalau saya emang di pusat tapi memiliki hak untuk mengabarkan kegiatan daripada saudara-saudara kami di PWI LS Jakarta. Siap. Itu alhamdulillah sudah mengeluarkan nota keberatan tentang sanggahan atas klaim makam, pembelokan sejarah, dan status cagar budaya Mbah Priok di Tanjung Priok itu. Jadi intinya ada beberapa poin, kalau detail nanti bisa Mas Awe tampilkan, tapi intinya keberatannya ini sifatnya bukan untuk mendeskreditkan figur secara personal, tapi sebagai upaya pelurusan sejarah. Dan di sini agak beratnya adalah tentang satu, manipulasi asal-usul nama Tanjung Priok. Nah, jadi para kabib, para mukibin yang terkait dengan pemakaman Mbah Priok itu banyak mengklaim bahwasanya Habib Hasan Al-Haddad ini merupakan cikal bakal nama Tanjung Priok. Padahal Tanjung Priok sendiri terbukti sudah ada namanya dari peta-peta abad 17 dan 18. Sedangkan masalah Mbah Priok ini belum jelas. Ada versi lahirnya itu abad 18, ada versi abad 19. Bahkan kalau meninggalnya juga ada yang di awal abad 20 meninggalnya. Nah, jadi simpang siur begitu, zaman baru, tapi kok bisa dibelokkan seakan-akan sebagai cikal bakal nama Tanjung Priok, yang mana itu merupakan manipulasi sejarah. Nah, yang kedua juga ada inkonsistensi historis tentang keberadaan makam tersebut. Sebagaimana tadi sudah ada disampaikan, bahwasanya ini sebenarnya sudah ada dipindahkan ke makam TPU oleh peneliti, masuk ke TPU Semper gitu ya, Semper gitu. Sudah ada dipindahkan, dan juga bahwasanya secara status kepemilikan ini sudah pernah digunakan oleh bukan lagi ininya ahli waris. Nah, yang ketiga itu keberatan tentang klaim cagar budaya palsu. Kalau dianggap sebagai cagar budaya, ini masih palsu karena sanggahannya itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya, sebuah objek dapat ditetapkan sebagai cagar budaya jika memenuhi kriteria berusia 50 tahun atau lebih, mewakili masa gaya paling singkat 50 tahun, memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan atau kebudayaan, serta, nah ini yang paling penting, memiliki nilai keaslian autentisitas. Nah, sedangkan yang kita bahas ini banyak sifatnya yang terbukti tidak otentik, terbukti palsu, tapi sekedar politisasi atau masalah ekonomisasi tentang kelopak makam. Ini yang kita keberatan, karena sama saja ini membodohi umat Islam Nusantara. Wong dianggapnya itu beliau ini sebagai Habib penyebar agama Islam di Jakarta di masa lalu, yang kiprahnya di masa lalu itu sampai-sampai menjadi cikal bakal nama Tanjung Priok. Padahal nama Tanjung Priok sudah ada lebih dulu, dan bahkan si Habib ini di antara data versi Ba'alawinya saja ada versi-versi yang yang saling kontradiksi, Mas Awe. Sebagai contoh, ada yang beranggapan kan ini seorang Habib yang dari keluarga Al-Haddad Palembang pindah ke Nusantara,
Iya. Ada yang versi lahir di tahun 1727, wafat di 1756. Ada versi yang lahirnya itu di abad 19-an, meninggalnya di awal abad 20. Nah, jadi bahkan yang versi yang lahir abad 18 dan wafat dan hidup di abad 18 itu saja, itu pun disanggah oleh sesama Habib sendiri, yakni Habib Alwi Sahab. Nah, jadinya karena ada berbagai ketidakkonsistenan dalam sejarah Mbah Priok ini sendiri, berarti kita jelas Habib Hasan Al-Haddad ini bukan cikal bakal daripada nama Tanjung Priok. Yeah. Beliau itu bukan penyebar Islam awal yang ada di Jakarta, apalagi menurut cerita yang terbaru ahli di tahun 2010 saja itu ada beritanya, nanti bisa ditampilkan juga, bahwasanya ahli warisnya saja sudah mengakui adanya kesalahan informasi tentang lahirnya tokohnya Hasan Al-Haddad itu di abad 18, yang betul wafatnya. Ini ahli waris yang asli atau gimana, Gus? Baik, jadi bukan yang asli ya, karena kalau menurut data Hasan Al-Haddad ini tidak punya keturunan. Oke. Nah, tapi konon punya saudara. Nah, saudaranya ini yang punya keturunan. Jadi kayak keponakan dan lain-lain, kerabat. Kan kalau dalam hukum waris juga, kalau misalkan nggak punya keturunan, bisa ke saudaranya atau ke keponakannya. Nah, intinya ada yang mengklaim sebagai ahli warisnya. Saling nah, klaim, itu ya, tapi intinya sudah mengakui. Yang lucunya gini, di tahun 2010 sudah mengakui bahwasanya Hasan Al-Haddad Mbah Priok ini wafatnya di tahun 1900-an. Artinya kan awal abad 20. Tapi di mana-mana, contoh kayak haul tahun lalu saja. Haul tahun lalu saja, itu di tahun 2025, itu diklaim lagi sebagai haul Mbah Priok yang ke-270. Nah, ini kan berarti sudah inkonsisten lagi. Kalau misalkan wafatnya itu di tahun 1900, berarti kan harusnya belum sampai 270 di tahun lalu. Tapi terkadang diklaim-klaim lagi, itu padahal yang pernyataan ahli waris tadi ada beritanya, itu di tahun 2010, Mas Awe. Tadi sudah saya sampaikan juga. Jadi nah, ternyata di tahun 2025, masih saja ada yang mengklaim haul Mbah Priok yang ke-270. Ini kan sudah hal yang... Tiap tahun itu berubah ya? Tiap tahun itu kalau dihauli, umurnya jadi berubah-berubah gitu ya? Ya kan harusnya biasanya nambah satu. Ya, ya. Jadi kalau untuk versi yang beliau itu wafat di tahun 1756 di abad 18, itu padahal di tahun 2010 sudah dibantah oleh yang menyatakan diri sebagai ahli warisnya. Bahwasanya yang betul itu wafatnya di awal abad 20, 1900-an. Tapi kok inkonsisten. Haul-haulnya seringkali diperingati, bahkan di tahun lalu saja itu disebut sebagai haul ke-270. Nah, ini kan sudah jelas-jelas hal yang inkonsisten dan bukti bahwasanya sejarahnya tidak autentik, Mas Awe. Nah, ketika ini sejarahnya tidak autentik, maka kami khawatir ini bisa menjadi pembodohan bagi umat Islam Nusantara, khususnya warga Jakarta. Kan di Jakarta banyak penyebar agama Islam lain yang jelas sejarahnya. Kenapa tidak ke makam Pangeran Jayakarta saja di Jatinegara Kaum, atau juga ada makam Pangeran Tubagus Angke di Angke, ada Pangeran Kuningan, banyak ulama-ulama Betawi juga ada, ada Kiai Marzuki dan lain-lain. Jadi lebih baik memperingati tokoh faktual yang benar-benar berjasa dalam dakwah Islam di Jakarta dibandingkan menziarahi atau menghauli tokoh yang sekedar direkayasa untuk seakan-akan sebagai tokoh pendakwah Islam yang historis, padahal sejarahnya pun tuh banyak inkonsisten yang tidak jelas, Mas Awe. Tapi tidak ada kalau misalkan tindakan yang ini ya, tindakan yang pasti dari mungkin pihak-pihak yang itu terkait dengan tanah makam itu ya, atau mungkin Pemprov DKI juga tidak ada respon apa-apa dari nota keberatan PWLS hari ini tentang ya, kita dari saudara PWI masih menunggu respon ya. Artinya kadang-kadang ini inilah perlunya kita itu kan no viral no justice. Jadi kita di sini dengan Mas Awe pun nih kita sedang sebenarnya ibadah jihad juga nih Mas Awe.
Karena dengan adanya pemviralan di publik, ini insya Allah pemerintah itu juga tidak mendiamkan saja. Sebenarnya banyak pihak-pihak terkait yang sudah tahu tentang permasalahan di Mbah Priok, tapi karena melihat ada elemen masyarakat atau warga tertentu yang mereka khawatirkan itu kalau di ini kan ada tindakan yang jadinya kericuhan, sehingga akhirnya pemerintah ini ada yang mengalah gitu demi keamanan. Bahkan Dan kayak seperti yang tadi eh, saya baca di PDF tadi, itu kan juga ada tim dari MUI, apalagi di situ betul, ada gubernurnya, ada Kiai Ma'ruf Amin. Nah, dari PDF yang saya baca tadi ya tentang pelurusan ya, sebetulnya pelurusan kalau kalau tidak salah itu pelurusan. Tapi kenapa sih kok Balau ini masih tetap membandel saja, nggak tahu diri, nggak tahu malu, bahkan ya nggak tahu adab gitu loh. Jelas-jelas kan betul. MUI sudah jelas kan di situ, timnya juga udah bergerak ke bawah bahwa itu memang tidak ada kebenaran yang otentik, baik sejarah maupun ya ahli warisnya pun mengatakan berbeda, dan setiap tahun kan berubah-berubah tanggal lahirnya, tahunnya dan seterusnya itu. Ini harus dihentikan Gus, seperti ini Gus. Jangan. Betul, sepakat Mas Awe. Jadi artinya itulah gini Mas Awe, kan pemerintah ini memerlukan, karena apalagi kita kan negara demokrasi. Betul. Jadi kadang pemerintah tuh meskipun sudah bekerja sama dengan tim para ahli, sudah tahu bahwasanya itu memang tidak benar, bahkan benar sudah dipindahkan makamnya, kesejarahannya itu tidak benar. Betul. Tapi karena kekhawatiran adanya kericuhan, ketidakamanan dari sebagian elemen masyarakat, maka akhirnya banyak didiamkan. Nah, justru dengan kita-kita ini bersuara mendukung pemerintah Provinsi DKI untuk mengamankan atau bertindak, ini insya Allah dengan kita menyuarakan kepada publik, insya Allah akan ada publik-publik yang berakal waras, berakal sehat, yang mau mendukung kebenaran, bukan lagi mendukung fanatis hal-hal yang sifatnya propaganda saja. Baik. Nah, jadi ketika ada propaganda, itu kan penyesatan publik. Hanya sifatnya orang supaya, tanda kutip, hampir-hampir kayak musyrik menyembah kuburan. Wong makam walinya juga, yang dianggap wali saja sudah nggak di situ kok, gitu. Baik. Jadi, apa yang mau dinapaktilasi? Sejarahnya aja palsu, andai kata tokohnya ada pun makamnya juga bukan di situ. Baik. Lebih baik mengunjungi, menapaktilasi tokoh-tokoh ulama yang faktual secara historis. Ada para kiai di Nusantara, di Jakarta ada Pangeran Jayakarta keempat di Jatinegara Kaum, Pangeran Sogiri, Pangeran Sangyang, ada tokoh semisal Tubagus Angke, Pangeran Kuningan. Itu tokoh-tokoh faktual historis yang berjasa di Jakarta ya, kalau kita ngomongin Jakarta, daripada menziarahi Mbah Priok yang sifatnya pembelokan sejarah, karena itu sejarahnya saling sinkronisasi. Nah, tentunya pemerintah perlu proses ya, Pemprov perlu proses ketika melihat banyak masyarakat yang sudah tersadarkan dan mendukung untuk pelurusannya, insya Allah akan bertindak. Tapi ketika melihat banyak elemen masyarakat yang masih bodoh, yang masih dibodohi, nah kadang-kadang kan bahkan semacam Gus Dur saja sampai menyatakan orang-orang itu kan tolol, mau diapain lagi gitu. Nah kadang-kadang tuh karena ada orang-orang tolol ini yang sampai hari ini kira-kira masyarakat khususnya di sekitar itu apakah masih banyak berziarah ke makam tersebut? Kalau lumayan ya, artinya kalau misalkan dibandingkan dulu-dulu ada pengurangan, tapi tetap masih ada yang berziarah dan lain-lain. Bahkan tahun lalu saja untuk pengamanan acara aja polisi masih menginginkan sampai 1000-an personil. Kita belum tahu untuk tahun ini ya. Tapi artinya memang kawasan tersebut kawasan yang ya memang ada pro dan kontra, sehingga pihak pengamanan pun juga tetap dijaga untuk tahun lalu. Tahun ini kita belum tahu, kita lihat nanti di hari Ahad tanggal 9 Agustus nanti. Tapi moga-moga kita doakan ini merupakan yang terakhir. Moga-moga di tahun depan umat Islam Nusantara khususnya Jakarta sudah lebih cerdas. Tidak lagi tolol, tidak lagi mudah dibodohi. Nah, tolol tuh kalau katanya Gus Dur, jadi jangan dianggap kata saya. Tolol itu adalah kata pria, saya kutipan dari kata-kata Gus Dur, dan dibodohi itu ya
Kalau misalkan kata Gus Dur benar, tidak berdasarkan bukti data, tidak berdasarkan faktual historis, hanya konon-konon katanya propaganda, itu kan dibodohi, dibohongi, nah dan dikibulin. Ini kita sebagai yang tahu, fardu kifayah untuk menyampaikan kebenaran meskipun dirasa pahit. Nah, ini bukannya kita melarang orang buat ziarah kubur. Nah, maksud kami, kalau mau ziarah kubur, ya silakan ziarah kubur ke tokoh-tokoh yang asli faktual secara historisnya berjasa dalam penyebaran dakwah Islam di Nusantara atau di Jakarta. Tidak perlu menapaktilasi, menziarahi makam bodong, makam palsu, yang tokoh sejarahnya pun juga tidak faktual historis berjasa di Jakarta. Wong kita tahunya tuh beliau itu dalam satu kisah juga belum sempat untuk berdakwah di Jakarta pun belum sempat. Ahli warisnya pun mengakui karena wafatnya dalam perjalanan gitu. Banyaklah hal-hal yang intensitas, Mas Awi. Kemudian PWLS kan saya lihat kemarin VT-nya kan menolak itu ya tentang haul beliau itu. Nah, yang ditolak juga ini adalah adanya klaim bahwasanya itu merupakan cagar budaya. Jadi kemarin itu juga menyatakan kalau sebagai cagar budaya itu harus diinikan karena tidak otentik, melanggar undang-undang yang ada, Mas Awi. Selain penolakan yang itu aklamasi ya dan dipublish itu, ada perkembangan nggak ketika nanti memang hal itu dilaksanakan, PWLS Jakarta akan turun ke lokasi? Untuk sementara ini saya belum komunikasi lagi. Nanti saya coba akan komunikasi lagi rencana dari PWI Jakarta, karena sifat kami saat ini sedang mengkabarkan yang hari kemarin. Untuk yang ke depan, ya terkadang kan namanya organisasi itu ada kebijakan atau siasat tersendiri, Mas Awi. Jadi saya belum bisa menjawabnya juga karena harus komunikasi lagi dengan pihak terkait. Sementara ini kita mengabarkan yang sudah ada dan juga menyampaikan kepada publik, khususnya warga Islam di Jakarta, untuk waspada. Jangan terus-menerus mau saja dibodohi, dibohongi, ditololi. Gitu, Mas Awi. Ya, jadi saya bisa mungkin kaitkan ya dengan pernyataan PLT Kabupaten Pati ya, Bupati PLT maksudnya, yang tadi saya melihat juga VT-nya bahwa tidak melarang sholawatan. Nah, terkait dengan haul Mbah Priyo ini, pejabat terkait apakah akan mengatakan yang sama, tidak akan melarang orang berziarah, sementara makam itu kan masih jadi perdebatan, atau bahkan mungkin udah ada kesimpulan bahwa makam itu tidak betul, artinya tidak ada jasadnya Mbah Priyo yang diklaim sebagai Mbah Alawi. Nah, kira-kira prediksi panjenengan gimana pernyataan PLT itu, walaupun memang belum ada yang keluar ya, belum ada satupun pejabat yang ngomong soal ini ya, tapi prediksi jenengan gimana kalau terkait dengan pernyataan PLT Kabupaten Pati yang memang itu tidak terkait, tapi kan ini kita cocologi aja, Gus. Ya, kalau saya lihat sih sepertinya ini Pemprov DKI masih belum berani untuk bertindak, tapi kita masih, artinya kalau menurut saya masih akan mendiamkan, karena kan nih lagi Agustus ini lagi bulan-bulan sensitif nih, Mas Awi, dan saya lihat juga beberapa masih saja ada yang mengundang Habib. Nah, jadi selama Pemprov DKI masih mengundang Habib, kasus seperti Mbah Priok ini memang mereka tahu itu salah, tapi karena melihat masyarakat masih banyak yang didiamkan. Karena emang di Jakarta ini banyak basis daripada Habib dan Mukibin, Mas Awi. Nah, tapi bertahap lah, kita intinya namanya perjuangan, kita sampaikan terus-menerus kepada publik hingga akhirnya tersadarkan, sehingga nantinya pemerintah pun juga berani bertindak. Nah, di pihak Pemprov ini kadang-kadang melihat Habib-Habib ini masih punya masa yang bisa dimanfaatkan sebagai kantong suara mereka. Nah, mereka mencari simpati. Nah, tapi kita lihat saja bertahap, yang penting masyarakat tahu bahwasanya itu makam yang sudah kosong, bukan lagi makam Habib, apalagi Habibnya juga tidak berjasa dalam penyebaran dakwah di Jakarta. Ya, artinya bertahap akan pasti, insya Allah kedepannya akan makin berkurang, dan insya Allah umat Islam di Jakarta akan makin cerdas, tidak mudah dibohongi, ditololi, dikibulin oleh para Habib. Baik, dan saya juga masih melihat di beberapa resourcing ya, pencarian bahwa makam Mbah Priyo itu ya
klaimnya sepertinya dibenarkan. Padahal ya kita tahu bersama yang saya tadi baca PDF itu. Jadi di pencarian Google pun juga masih menyebutkan hal yang sama, bahwa itu makam definitif Mbah Priok yang merupakan seorang Habib. Nah, ini kan peran dari masyarakat sendiri kan harus memang benar-benar melek tentang sejarah ya. Tapi ya gimana, membaca juga males, gimana sih? Membaca males, alasannya kan gua bodo-bodo mau membaca, mau makan sehari aja nggak bisa. Betul. Makanya bagi yang males baca, nonton saja channelnya Mas Awe Kertapati. Ini akan didiskusikan hal yang tinggal didengar saja, tinggal disimak. Ya, Dan insya Allah, memang kadang-kadang orang melihat itu bukan bukan selalu gini, selalu konteksnya siapa yang ngomong bukan isinya, tapi ya itulah negeri Indonesia tercinta kita hari ini, Ibu Pertiwi, seperti itu. Oke Gus, jadi lanjutkan. Jadi kesimpulannya bagaimana tentang haul yang masih terus dilakukan oleh Balawi terkait Mbah Priok ini? baik, artinya haul tersebut kalau bertempat di tempat tersebut itu adalah haul bodong, haul yang sifatnya hanya secara politik mau mencari meraup keuntungan daripada pribumi saja. Sifatnya kalau ada yang datang nanti bisa didawiri, bisa infak, dikumpulkan. Jadi itu hanya sekedar mengumpulkan uang atau sifatnya materialisme saja. Nah, jadi sehingga kita sampaikan kepada publik, pada umat, sebaiknya tidak perlu mubazir membuang-buang hartanya untuk mencari keberkahan dengan ziarah di sana. Itu insya Allah bukan mendapatkan keberkahan, malah mendapatkan pembohongan, pengkibulan. Nah, kalau mau mendapat berkah dengan uangnya, lebih baik sedekah saja, infak dan lain-lain. Bisa sedekah ke anak yatim, fakir miskin yang lebih manfaat maslahat. Atau kalau memang pun mau memang suka ziarah kubur, mendoakan wali Allah, para ulama, lebih baik ke makam-makam yang faktual, historis, asli. Seperti makam Pangeran Jayakarta, makam Pangeran Kuningan, Tubagus Angke, dan lain sebagainya. Insya Allah akan lebih mendapatkan keberkahan. Jangan terus-terusan buang-buang uang tak berguna, mubazir, hanya untuk diperbudak. Jadi sudah ngasih uang ke Habib, tapi Habibnya pun juga bukan terima kasih menghormati Anda, tapi malah memperbudak Anda sekalian. Nah, itu kan konyol gitu. Biasanya yang namanya orang kalau ngasih uang ke anak buah, orang nggak hormat. Tapi kalau ini sudah ngasih uang ke Habib, Andanya pun diperbudak. Jadi kami himbau untuk sadarlah dan juga waspadalah, waspadalah. Baik, baik. Tubagus Mogi atas pencerahannya, dan mudah-mudahan bagi pemirsa dan para subscriber Awi Kertapati yang menyaksikan video ini bisa juga disalurkan atau di-share ke beberapa teman, mungkin lewat WhatsApp atau WhatsApp group atau ya media yang lain, supaya kita tersadarkan bahwa memang haul Mbah Priok itu ya haul bodong, bukan serta-merta kita mencari berkah, tapi hanya ya dikibulin gitu loh, kan seperti itu. Betul, Mas. Itu bagus Magi atas pencerahannya, dan sekali lagi terima kasih. Kita akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.